Guys, boleh nggak kita curigai pimpinan UGM sekarang ini sedang membuat aturan tambahan untuk mendukung atau membackup ijazah Pak Jokowi yang berkacamata itu? Saya memberikan satu bukti saja bahwa ijazah yang diperlihatkan kepada kami secara singkat di gelar perkara khusus 15 Desember 2025 kemarin itu pun juga ijazah yang tidak asli. Ya. Dari satu hal saja yang teman-teman semua bisa melihat, dari apanya yang paling ceto welo-welo. Apanya? Apanya? Ya, ini sama-sama keluaran 1985. Apa yang beda? Yang jelas sekali. Materai. Ya, materai. Ya, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Ya, ini adalah ijazah yang dikeluarkan bulan Mei 1985 dengan materai Rp500. Sementara ijazah yang katanya adalah Joko Widodo dikeluarkan bulan November 1985. Masa materainya turun? Tidak mungkin kan? Masa materainya turun? Kan tidak mungkin itu. Ya. Materainya nilainya tertentu. Kalau nilainya salah berarti ijazahnya palsu. Tahun 85 nilai dan warna materainya adalah tit. Saya sembunyikan dulu untuk bukti nanti di pengadilan. Perbandingan sederhana tentang ijazah sarjana Joko Widodo dan salah satu temannya yang mengaku satu angkatan di Fakultas Kehutanan dengan salah satu ijazah di tahun yang sama tapi berbeda fakultas. Let's talk about it. Yang paling sederhana, kita coba lihat materai tempel yang ada di ketiga ijazah. Ijazah Jokowi dan temannya menggunakan materai pecahan Rp100, sedangkan ijazah Fakultas MIPA menggunakan pecahan Rp500. Kedua pecahan materai tersebut memang masih sama-sama berlaku, namun jumlah minimal bea materai adalah Rp500 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85 tentang bea materai. Sehingga kalau menggunakan pecahan 100, mestinya materai yang ditempel adalah sebanyak 5 lembar. Dari ketiga contoh ijazah tersebut, manakah ijazah yang menggunakan nominal materai paling tepat? Kami tunjukkan kepada masyarakat Indonesia, ini jelasnya seperti ini. Jadi tolong diperhatikan, tarikan dari garis-garis dari tanda tangan dua orang ini, rektor dan dekan, ini menurut kami meragukan. Karena tarikannya berbeda dengan apa yang diupload Dian Sandi. Kemudian ada namanya materai. Ini warnanya apa? Wartawan. Mohon maaf, teman-teman media warnanya apa? Merah. Merah atau oranye? Oranye kan? Lah, ini nominalnya adalah Rp100, betul kan? Ini sesuai dengan yang sana 500. Sesuai sana 100 sudah. Tapi warnanya hijau. Warnanya 500 ini. 100. Nah, logo dari UGM karena ini umurnya sudah 40 tahun. Nah, di sini ada blobor. Ini ada tinta yang blobor karena tintanya ini kualitasnya berbeda. Ini adalah ijazah kehutanan tahun 85. Sama. Ini bulan Mei. Bulan Mei. Sedangkan punya Pak Jokowi bulan November. Silakan dibandingkan, masyarakat silakan melihat ini. Apabila UGM mau membantah kalau ini ijazah palsu, ya silakan. Teman-teman, dari 709 dokumen kami sudah meyakini bahwa salah satunya adalah soal skripsi. Ya, kami bertiga sudah berkali-kali sampaikan bahwa skripsi dari Joko Widodo itu adalah skripsi palsu. Kami meyakini berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan metodologi riset bahwa skripsi tersebut palsu. Berikutnya lagi, tanggal 22 Mei 2025 juga Bareskrim juga mengeluarkan transkrip nilai, ya, transkrip nilai atas nama Joko Widodo. Justru dari situlah kami melihat sekali lagi dokumen yang ketiga ini juga dokumen transkrip nilai palsu. Sebab kalau transkrip nilai seorang sarjana kehutanan UGM lulusan 1985, ya, transkrip nilainya seperti ini. Mohon maaf, tolong dilihat pernyataan dari Bareskrim bahwa ada pernyataan Jokowi menempuh berapa SKS? 130 iya. plus 60. Ini jumlahnya berapa ini? Ini silakan dilihat. 161. Ini Tadi difoto, silakan difoto. Oke. Sebaliknya. Ini, ini 161. Ini boleh dibuktikan 161 SKS. Kalau ada yang kuliah di kehutanan menempuh 200 lebih SKS, pun jenis kebablasan. S3. Gitu. Tapi kalau di bawah 161, Ya. oh ya, dekannya ini tanda tangan pembanding. Kenapa saya bilang mencurigakan? Karena ini tanda tangan yang asli seperti ini. Terus bro, nilainya itu pakai ketik bro, ada tulis tangan ini. Ini jumlah kreditnya itu pakai nilainya ketik. Iya, tidak ada pakai tangan. Tangan tidak ada. UGM itu universitas Nabuan. Bukan Universitas Pramuka. Bukan universitas. Pak terakhir Pak. Sidang kali ini penggugat menghadirkan saksi yang bernama Rujito. Rujito menunjukkan ijazah milik kakaknya yang merupakan lulusan Fakultas Kehutanan tahun 1985 atau seangkatan dengan Jokowi. Menurut Rujito ada perbedaan antara ijazah Jokowi dan ijazah milik kakaknya. Sementara mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno juga dihadirkan sebagai ahli. Di persidangan, Ugroseno meyakini foto di ijazah Jokowi bukanlah foto Jokowi, melainkan foto orang lain. Saya lihat foto saya waktu SD, saya cari sendiri nih.
oh ini mirip saya nih. SMP masih mirip, lebih mirip. SMA lebih mirip lagi ya. Udah gitu aja. Nggak mirip berarti Pak? Hah? Nggak ada kemiripannya sama sekali. Bukan mata saya loh, nggak tahu kalau mata saya salah. Nggak tahu. Terkait dengan pembanding yang disampaikan tadi dari ijazah pembanding dari saksi yang pegang itu, apakah beda atau memang dari dulu memang semacam itu keluarnya dengan adanya materai itu? Loh, itu beda berapa bulan? Yang bulan mudanya materinya 500. Tapi yang diduga yang punya Pak Jokowi tadi materinya cuma 100. Loh, Tanggalnya beda. tanggalnya bulannya beda. Yang satu kan 18 Mei 2085 ya. 19. Iya, yang Jokowi itu. Berapa bulan 10 tadi? Bulan 10 ya. Iya. Itu 100 materinya. Kalau yang di atas itu diakui adalah foto Jokowi, lalu yang di bawah ini fotonya siapa? Sedangkan foto Pak Jokowi saat masih muda sangat sesuai dan cocok mukanya dengan foto saat Pak Jokowi jadi presiden. Perbedaan foto di ijazah Pak Jokowi ini memang menjadi polemik yang sangat luar biasa. Bukan hanya soal meterai saja, tapi ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang ada di ijazah Pak Jokowi. Lalu, kalian bisa membandingkan foto yang di atas dan foto yang di bawah ini sangat beda sekali. Sedangkan AE UGM juga sudah menjawab tentang siapa Pak Jokowi. Guys, boleh nggak kita curigai pimpinan UGM sekarang ini sedang membuat aturan tambahan untuk mendukung atau membackup ijazah Pak Jokowi yang berkacamata itu? Kan pihak UGM ketika memberikan keterangan di sidang Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa ada aturan internal UGM tahun 1980-an ditandatangani oleh rektor yang membolehkan foto di ijazah berkacamata. Ini dasarnya apa? Coba minta sekarang wujud aturan dari UGM itu, baru diinvestigasi, termasuk harus diizinkan untuk diuji secara forensik. Karena sangat-sangat mencurigakan. Ini ada aturan yang dibuat belakangan untuk membackup Pak Jokowi karena fotokopi ijazah yang beredar itu fotonya berkacamata. Pertanyaan berikutnya, adakah ijazah yang lain dari UGM yang berkacamata di era tahun 1980-an? Begitu ya. Jadi ini kita goyang-goyang kepala aja ini mendengar pernyataan ini. Karena setahu saya yang lulus S1 juga tahun 1980-an di Indonesia tidak boleh ijazah itu berkacamata. Kalau boleh berkacamata, berarti aturan itu khusus dibuat untuk Pak Jokowi pada saat itu. Apalagi jika tidak ada ijazah alumni UGM lainnya keluaran tahun 1980-an yang berkacamata. Kedua, harus dipertanyakan juga, boleh enggak foto di ijazah tidak sama dengan orangnya atau bukan foto pemilik ijazah itu? Ini yang perlu dijawab oleh pihak UGM ya. Kita dalam sehari-harinya disuguhin dengan berita-berita, yaitu berita tentang ijazah palsu. Semakin hari semakin menguatkan kita dan dugaan-dugaan kita juga. Selagi ada saja hal-hal yang bermunculan tentang keadaan hari ini atau situasi hari ini, yaitu berita ijazah palsu. Ya, mungkin dari RRT sendiri selalu mencari-cari sebuah bukti-bukti baru untuk meyakinkan tuduhannya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Terkuat saat ini ada meterai yang telah ditemukan di ijazah Pak Jokowi dan
metre di pembanding ijazah Pak Jokowi, yaitu dari Fakultas Kehutanan yang kelulusannya tahunnya sama, yaitu pada tahun 1985. Akan tetapi kita bisa melihat perbedaan di metre tersebut. Di metre Pak Jokowi ternyata Rp 100, akan tetapi di metre pembanding di ijazah Fakultas Kehutanan tahun kelulusan yang sama, itu metre yang menempel di ijazah tersebut Rp 500. Lalu mana yang benar metre tersebut? Karena kalau kita berpikir secara logika dan secara nalar, metre yang lebih muda tentunya akan tidak sama dengan metre yang lebih tua di tahun kelulusan tersebut. Sedangkan metre di ijazah Pak Jokowi Rp100, metre yang lebih muda itu menunjukkan yaitu Rp 500. Seharusnya metre di kelulusan Pak Jokowi lebih tinggi, bukannya malah semakin lebih rendah. Nah, inilah yang menjadi polemik. Jadi kejanggalan-kejanggalan ini bukan hanya ada di foto saja, akan tetapi ada beberapa hal kejanggalan-kejanggalan dari tarikan tanda tangan yang sudah ditemukan oleh beberapa pihak atau beberapa tim dari Roy Suryo dan kawan-kawan, yaitu tarikan tanda tangan di ijazah itu berbeda dengan tarikan tanda tangan di ijazah pembanding sama-sama tahun kelulusan 1985 di Fakultas Kehutanan. Dan foto juga berbeda. Ada beberapa hal lagi yang berbeda, yaitu emboss dan watermark. Nah, kita ini semakin ditunjukkan hal-hal yang tentunya ini semakin membingungkan masyarakat. Masyarakat semakin berasumsi sebenarnya mana yang benar, mana yang salah. Akan tetapi kita sebagai masyarakat yang tentunya awam pun kita sudah bisa mengasumsikan mana yang benar, mana yang salah. Karena berita-berita yang beredar saat ini saling simpang siur, walaupun memang saat ini ditemukan hal-hal yang baru atau barang-barang baru yang ditemukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Ada seperti emboss, ada seperti watermark, ada seperti metre, ada seperti tanda tangan, dan bahkan di persidangan pun kemarin juga kita mungkin sudah melihat ada beberapa saksi dari tim Roy Suryo atau penggugat ijazah ini. Saksi mengatakan bahwa teman seangkatan Pak Jokowi di kelulusan tahun 1985 bahwa ijazah yang dimiliki oleh seseorang yang tahun kelulusannya sama sangat berbeda sekali dengan ijazah Pak Jokowi. Nah, apakah di tahun kelulusan yang sama, dikeluarkan dari lembaga yang sama, ijazah tersebut memang ada perbedaan? Atau memang ada spesifik yang berbeda di barang atau di ijazah tersebut? Tentunya dari lembaga yang sama juga mengeluarkan hal yang sama, kecuali tahunnya berbeda kelulusannya di beberapa tahun kemudian mungkin. Tapi dalam jangka atau dalam jarak waktu atau tahun yang sama, atau mungkin 1 tahun atau 2 tahun, mungkin belum berubah ya peraturannya. Akan tetapi ini ada hal-hal yang berbeda, ada yang berubah. Tentunya kita asumsikan bahwa dugaan-dugaan kita ini akan semakin mendekati di kebenarannya. Ya. Jadi di kebenarannya ini mungkin kita sudah akan mendekati dugaan-dugaan kita yang selama ini telah dibangun oleh kita sendiri, bahwa kita ini sebagai masyarakat awam dan tidak mengerti tentang digital tentunya. Akan tetapi kita juga berpikir secara logika dan berpikir secara sederhana saja. Kita bisa mengasumsikan barang tersebut asli atau palsu. Dan kita setiap hari disuguhkan dengan hal-hal yang tentunya ini menurut kita semua tidak berarti, akan tetapi jika kita pelajari lebih lanjut, dan sebenarnya ini adalah hal yang sangat berarti sekali. Ini adalah pelajaran-pelajaran buat kita semua. Ini adalah mencerdaskan kita semua dengan adanya hal ini. Jangan kita anggap kalau hal ini bukan
hal yang berarti, akan tetapi hal ini tentunya memang sangat berarti sekali buat kita semua, karena ini adalah suatu pembelajaran. Karena kejujuran itu adalah hal yang paling utama dalam bidang apapun. Integritas, nilai moral, dan apapun harus dilandasi dengan kejujuran, itu nomor 1. Nah, mengenai tentang kasus ijazah palsu ini atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini, tentunya nantinya juga akan menemukan atau menemukan hal dan di titik fasenya, yaitu fase yang akan berakhir tentunya seperti itu. Karena jika masalah ini terus berlarut-larut dan tidak ada akhirnya, tentunya akan menguras energi bangsa. Bangsa hanya akan, atau rakyat hanya akan disuguhin dengan hal-hal yang sepele. Seperti ijazah ini kan hal yang sepele, akan tetapi selalu diberitakan terus-menerus, bahkan ini menjadi polemik ya nasional yang sangat luar biasa. Sebenarnya hal ini bisa disudahi dan bisa diselesaikan dengan hal yang sangat mudah dan hal yang sangat sederhana sekali. Akan tetapi hal ini tidak pernah terjadi karena si pemilik ijazah tersebut sangat kekeh dan tidak mau menunjukkan ijazahnya. Bahkan kedamaian rakyat ini tidak diambil dan tidak mengambil langkah untuk mendamaikan rakyatnya. Bahkan yang mempunyai ijazah ini adalah seorang mantan presiden yang tentunya orang nomor 1 di Indonesia, bahkan pernah mengemban tugas sebagai wakil rakyat dan sebagai pemimpin rakyat di negeri ini. Akan tetapi beliau tidak mau menunjukkan ijazah, bahkan beliau bertahan ijazah tidak mau ditunjukkan, sehingga masyarakat terpecah belah, masyarakat saling dihadap-hadapkan, saling beradu argumentasi setiap hari-harinya. Bahkan kita bisa melihat sendiri perdebatan di mana-mana di media sosial, bahkan perdebatan nyata yang selalu kita lihat.